Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, hari ini adalah di mana kita memperingati Jumat Agung, hari Paskah, hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di seluruh dunia, orang-orang Kristen, orang percaya memperingati hari Paskah pada hari ini. Karena mereka tahu inilah hari yang luar biasa, hari di mana dosa dan kejahatan semua manusia dihapuskan oleh Tuhan. Dan dalam berita Paskah siang hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berjudul, "Untuk apa Yesus mati di salib?" Mari kita buka bersama-sama kitab kita, Matius 20, ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan dua ayat ini buat kita semua. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, ayat-ayat yang kita sudah baca ini dan kita perhatikan, itu berbicara tentang kematian Yesus. Waktu Yesus mati, dia mati dengan cara disalib. Bukan dengan cara yang lain, tapi dengan cara disalib. Apakah salib itu, saudara? Salib itu dipahami sebagai dua balok kayu yang bersilang membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam 4 arah. Itu salib. Dua balok kayu bersilang membentuk sudut 90 derajat terbagi dalam 4 arah. Salib adalah suatu hukuman mati yang mengerikan dan menakutkan saat itu. Inilah metode hukuman yang mengakibatkan kematian dengan cara kejam dan sangat menyakitkan di dunia. Waktu seseorang mengalami hukuman disalib, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia sangat kesakitan, dia sangat menderita karena penyaliban itu. Esensi penyaliban itu, saudara, bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Jadi waktu orang mati disalib, saudara, dia tidak langsung mati. Kalau langsung mati enak, saudara. Seperti orang dihukum mati, ditembak langsung mati enak. Tapi orang yang mati dengan cara disalib, dia tidak langsung mati, tetapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, proses penyaliban itu memerlukan waktu relatif lama. Sehingga saat penderitaannya pun menjadi panjang, bahkan sampai berjam-jam. Inilah penderitaan yang luar, bukan waktu kematiannya, tapi proses penyalibannya itu, saudara. Dia menderita begitu lama, begitu berat penderitaan yang dialami, dan Yesus mati dengan cara seperti itu. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dianiaya, keluar banyak darah dalam tubuhnya, saudara. Kepalanya dimahkota duri, lambungnya ditombak, saudara. Keluar air dan darah. Semua tubuhnya mengalami sakit penyakit. Karena penderitaan waktu dia mau disalib. Itulah yang Yesus lakukan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus kita disalib. Nah, ada 3 versi, saudara, alasan penyaliban Yesus.
Versi yang pertama, versi Romawi. Lalu yang kedua, versi Yahudi. Dan yang ketiga, versi Kristen. Nah, apakah penyalipan versi Romawi itu, saudara? Versi Romawi, waktu Yesus disalib, dianggap Yesus itu memberontak dan pengacau masyarakat. Jadi orang-orang Romawi taunya waktu Yesus disalib, Yesus dianggap pemberontak dan pengacau masyarakat. Di mana mereka lihatnya? Waktu Yesus mengusir orang-orang di bait Allah. Kan Yesus pernah marah, saudara, di bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. Orang berjual beli binatang di sana. Orang tukar uang di sana. Lalu waktu Yesus lihat, Yesus usir mereka. Yesus katakan, jangan jadikan rumah Allah menjadi sarang penyamun. Tapi rumahku adalah rumah doa. Nah, waktu Yesus melakukan pengusiran itu, saudara, versi Romawi, Yesus dianggap pemberontak dan pengacau. Lalu ada yang kedua, versi Yahudi. Apakah versi Yahudi tentang penyalipan? Yesus disalib karena dianggap menghujat Allah. Lalu dituduh sebagai nabi palsu dan melawan hukum Sabat. Ini orang-orang Yahudi punya penilaian. Yesus itu disalib karena dia sudah menghujat Allah. Dia nabi palsu, dia melawan hukum Sabat, padahal dia adalah Allah sendiri. Nah, versi yang ketiga adalah versi Kristen. Apakah versi Kristen tentang penyaliban Yesus? Yesus disalib karena menebus dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasan kekal. Inilah versi yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Yesus bukan pengacau, saudara. Yesus bukan pemberontak. Dia tidak pernah menghujat Allah. Dia bukan nabi palsu. Dia tidak pernah melanggar hukum Sabat. Tidak. Yesus mati disalib karena menebus dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasan kekal. Dan manusia itu adalah saudara dan saya. Waktu Yesus mati, dia menebus dan menyelamatkan kita dari kebinasan kekal. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan ini buat kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Artinya apa, saudara? Kematian Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Saudara, penyalipan Yesus bukanlah berasal dari manusia, melainkan kehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Allah tahu manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Itu sebabnya dia perlu manusia yang tidak berdosa untuk menebus dosa manusia. Siapa itu? Allah yang menjadi manusia, Yesus. Jadi waktu Allah menjadi manusia, Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah buat kejahatan, tetapi dijadikan dosa untuk apa? Menebus dosa saudara dan menebus dosa saya. Nah, waktu kita menatap salib Yesus, saudari, kita melihat Tuhan bersama kita dalam pencobaan, kesulitan, dan penderitaan. Kenapa? Karena salib menggambarkan masalah, beban hidup, cobaan yang sedang kita hadapi. Jadi waktu kita menghadapi pencobaan, penderitaan, kesulitan hidup, pandang salib Yesus. Di sana kita melihat
Tuhan bersama dengan kita dalam masalah yang kita hadapi. Nah, kita akan masuk saudara, untuk apa Yesus mati di salib? Ada banyak saudara maksud Yesus mati di salib, tapi saya hanya menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, Yesus mati di salib untuk mengembalikan gambar diri Allah. Coba kita membuka Kejadian 1 ayat 27. Oleh Eben baca. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Waktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ditulis di sini, Allah menciptakannya sesuai dengan gambar Allah. Ini saudara, Allah ciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Di mana kita lihat persamaan saudara? Kan Allah adalah roh. Apakah manusia juga adalah manusia roh? Iya. Waktu manusia mati saudara, yang tinggal adalah tubuh dan jiwanya. Tetapi rohnya yang pernah menghidupi manusia sekian tahun dalam dunia, dia sifatnya kekal. Dia harus kembali ke dalam kekekalan. Kalau dia tunduk kepada kehendak Allah, kekekalannya surga. Tapi kalau dia tidak tunduk kepada Allah, kekekalannya neraka. Nah, waktu Allah jadikan manusia, dijadikan menurut gambar Allah. Nah, gambar diri Allah dalam hidup manusia ini sudah rusak. Di saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tadinya Adam dan Hawa itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup mereka hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Tetapi waktu mereka jatuh dalam dosa, maka rusaklah gambar Allah dalam diri manusia itu. Manusia tidak bisa mewakili manusia yang lain untuk bisa mengembalikan gambar diri Allah ini di dalam diri manusia. Manusia perlu manusia yang tidak berdosa untuk mengembalikan diri Allah yang sudah rusak dalam hidup manusia. Manusia yang tidak berdosa itu adalah Yesus. Waktu Yesus mati di salib, dia kembalikan gambar diri Allah yang sudah rusak, hingga kembalilah gambar diri Allah dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya saudara, apakah artinya gambar diri Allah dalam hidup manusia? Saya jawab, gambar diri Allah dalam hidup manusia, yaitu manusia itu dijadikan sungguh-sungguh menyerupai Allah. Manusia punya telinga? Punya. Untuk apa telinga? Mendengar. Apakah Allah mendengar doa-doa kita? Dengar. Manusia punya mata untuk melihat. Apakah Allah tidak melihat kita? Allah lihat kita. Sampai ke dalam hati kita, dia bisa lihat kita. Banyak saudara, persamaan Allah dengan manusia. Manusia saudara adalah representatifnya Allah. Satu-satunya ciptaan yang mampu mencerminkan atau merefleksikan sifat-sifat Allah. Manusia diberi Allah kemampuan untuk bernalar, untuk merasa dan kehendak bebas untuk mengambil keputusan berbeda dengan ciptaan yang lain seperti binatang. Binatang itu tidak diciptakan atau dibuat segambar Allah, tidak. Hanya manusia yang diciptakan dijadikan menurut gambar Allah. Nah, waktu Allah menjadikan manusia segambar dengan dia, Allah memberikan otoritas kuasa kepada manusia untuk menguasai alam semesta dan ciptaannya yang lain, saudara. Itu sebabnya waktu Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah, ditaruh di Taman Eden. Dia bisa kuasai binatang-binatang saat itu.
Dia bisa atur semua ciptaan Tuhan yang lain di Taman Eden itu. Sayangnya Adam telah memakai kebebasannya untuk memberontak kepada Allah. Sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar diri Allah menjadi rusak dalam diri manusia itu. Dan Allah tahu, perlu dikembalikan gambar diri Allah dengan cara apa? Dia menjadi manusia, manusia yang tidak berdosa. Lalu dia harus mati di kayu salib. Untuk apa? Mengembalikan gambar diri Allah yang sudah rusak itu. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur. Kita yang tadinya gambar Allah rusak, sekarang sudah diperbaiki hingga segambar lagi kita dengan Allah. Mari kita buka Roma 3, 23 sampai 24. Mari Mila. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Semua manusia telah berdosa. Lalu apa yang hilang? Kemuliaan Allah hilang. Waktu kemuliaan Allah hilang, rusaklah gambar diri Allah dalam hidup manusia itu. Bagaimana caranya kemuliaan Allah kembali? Yesus mati menebus dosa saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, hargailah pengorbanan Yesus di kayu salib Golgota. Saya enggak tahu, kalau dari minggu yang dagang saya enggak tahu. Enggak habis pikir otak saya kalau sampai hari Paskah kita berdagang. Kalah Jumat Agung dengan cari uang. Mereka lupa, waktu mereka memperingati Paskah, mereka diampuni. Mereka dikembalikan gambar diri Allah dalam hidup mereka. Mereka lupa. Mereka berpikir uang lebih utama dari yang lain. Salah saudara, salah. Jumat Agung dibuatlah tanggal merah karena mereka menghormati hari Paskah. Kenapa kita orang percaya tidak menghormati hari Paskah? Kita lebih menghormati uang untuk kita cari sebanyak-banyak dalam hidup ini. Hargailah waktu Yesus mati di kayu salib Golgota, dikembalikan gambar diri Allah yang rusak di dalam kehidupan kita. Kedua, untuk apa Yesus mati di salib? Mendapat pengampunan dosa. Waktu dia mati dengan cara disalib, menderita dengan luar biasa, dia alami itu semua dan dia lakukan untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Pertanyaannya, apakah dosa itu? Kita kan lihat jawabannya dari 3 ayat. Mari kita buka bersama 3 ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 17, ini yang pertama. Saya bacakan, apakah dosa itu? Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa dosa itu? Semua kejahatan. Jadi menurut 1 Yohanes 5:17, dosa itu adalah semua kejahatan yang dilakukan manusia. Lalu ayat yang kedua, 1 Yohanes 3:4, apakah dosa itu? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Lalu dosa apa yang ketiga? Yakobus 4 ayat 17, tampilkan, saya bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang tahu berbuat baik, itu baik. Tapi dia tidak lakukan, ia berdosa. Dari 3 ayat ini saudara, kita mengetahui dosa tidak hanya berbicara tentang kejahatan manusia. Tetapi juga mengenai ketidaktaatan seseorang
terhadap perintah Tuhan, termasuk tahu harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Seringkali kita berpikir dosa itu sesuatu yang lakukan yang jahat, lakukan yang buruk dan sebagainya, itu dosa. Dosa juga tidak melakukan, itu juga bisa dosa. Apa yang tidak dilakukan? Dia tahu itu berbuat baik, tapi dia tidak lakukan, itu sama juga berdosa. Misalnya seperti ini, kita tahu ada seseorang yang memang membutuhkan pertolongan. Kita tahu dia membutuhkan pertolongan. Lalu dia datang kepada kita. Dan kita tidak mau tahu kesusahan orang itu. Padahal kita harus berbuat baik sama dia. Tapi kita tidak lakukan, itu sama juga dengan dosa. Kita berpikir, saya kan gak berbuat jahat sama dia. Saya gak bohong sama dia. Saya tidak memukul dia. Saya tidak melakukan kejahatan sama dia. Benar. Tapi waktu kita tahu dia membutuhkan pertolongan. Seharusnya kita bisa memberikan pertolongan. Kita tidak lakukan, itu juga sama dengan dosa. Dosa. Inilah dosa, saudara. Semua kejahatan manusia itu dosa. Waktu kita melanggar ketentuan Allah atau hukum Allah, itu dosa. Waktu kita tahu berbuat, kita lakukan, itu juga dosa, saudara. Nah, anugerah terbesar bagi manusia adalah ada Tuhan Yesus bersedia mengorbankan nyawanya bagi kita. Sehingga kita terbebas dari kuasa dosa. Ini anugerah terbesar, saudara. Jadi waktu Yesus mati, dia melepaskan dan mengampuni semua dosa-dosa yang kita perbuat. Siapa yang bisa menghitung setiap dosa kejahatan yang kita lakukan? Setiap hari kita bisa melakukan dosa kejahatan, saudara. Hitung dengan umur kita yang sekian banyak tahun. Berapa banyak dosa yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan. Tapi waktu Yesus mati, semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Dia tidak perhitungkan lagi dosa yang kita lakukan dulu, sekarang tidak diperhitungkan lagi. Waktu dia mati, diampuni semua dosa-dosa kita. Jadi saudara, sama seperti dosa satu orang, yaitu Adam, menyebabkan semua manusia berdosa. Kematian satu orang, Yesus, menghapuskan semua dosa manusia. Manusia siapa saja, saudara, orang kaya kah, orang miskin kah, orang pintar kah, orang bodoh kah. Suku apakah dia, saudara? Dia sudah berdosa. Tetapi dengan kematian Yesus satu orang, semua dosa manusia diampuni. Termasuk dosa saudara dan dosa saya. Kita bersyukur Yesus mati buat mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Coba kita membaca Roma 5 ayat 19. Boleh, Bobby? Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Puji Tuhan. Perhatikan, sama seperti ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian oleh ketaatan satu orang, Yesus. Semua orang menjadi orang benar. Jadi waktu Adam jatuh dan dosa, diwariskan semua dosa kepada seluruh manusia di dalam dunia ini. Dan semua manusia sudah berdosa. Tetapi oleh satu orang yang bernama Yesus, yang rela mati di kayu salib Golgota. Satu orang itu menyelamatkan semua dosa-dosa manusia. Yesus luar biasa, hanya Yesus yang bisa menghapus semua dosa manusia, saudara. Tidak ada siapapun di dalam dunia yang bisa menghapus dosa manusia. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa manusia. Sebab kita bangga, kita percaya kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya juru selamat
untuk orang sampai ke sorga hanya melalui Yesus. Dan Yesus itulah yang kita percaya sampai saat ini. Satu lagi ayatnya, 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Ben, boleh Ben? 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara yang saya kasih, ada banyak orang yang belum diselamatkan. Karena mereka belum percaya kepada Yesus. Tugas kita, saudara, sampaikan berita keselamatan. Waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, semua dosa yang mereka lakukan diampuni oleh Tuhan. Karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Yang ketiga, saudara, untuk apa Yesus mati di salib? Sebab tidak ada yang bisa membatalkan hukuman kekal. Tidak ada yang bisa membatalkan hukuman kekal. Hanya Yesus yang bisa membatalkan. Roma 6 ayat 23, saya bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Perhatikan, sebab upah dosa adalah maut. Maut ini berbicara tentang hukuman kekal. Setiap orang tidak bisa terhindar dari hukuman kekal. Karena faktanya semua orang telah berbuat dosa. Pertanyaannya, perbuatan baik manusia bisa enggak menyelamatkan? Tidak bisa. Saya pernah bertemu dengan seseorang, saudara. Dia bukan gereja kita. Saya tahu dia tidak pernah ke gereja. Lalu waktu itu saya ketemu dengan dia dan saya ngobrol. Saya bilang, kamu gak pernah ke gereja ya? Iya. Kenapa? Yang penting kan saya berbuat baik. Saya pasti selamat. Daripada yang ke gereja, teman-teman saya dia mereka berbuat jahat. Untuk apa? Lebih bagus saya tidak gereja, tapi saya berbuat baik. Saya pasti selamat. Lalu saya tanya, apakah engkau yakin perbuatan baikmu menyelamatkan engkau? Merenung dia. Perbuatan baik apa yang kau sudah lakukan yang dinilai Allah cocok dengan hati Allah? Dia gak bisa jawab, saudara. Lalu setiap hari apa yang kau lakukan? Ada gak dosa yang kau lakukan? Ada, Om. Ada dosa yang hampir setiap hari saya lakukan. Nah, apakah yakin kamu perbuatan baikmu menyelamatkan? Baru dia diam, saudara. Saya bilang, jangan. Perbuatan baik manusia itu tidak bisa menyelamatkan manusia itu. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Datanglah cari Tuhan. Kau kan orang Kristen. Datanglah cari dia. Waktu kau cari dia, dialah yang memberikan keselamatan. Yang kedua, apakah hukum Taurat bisa menyelamatkan? Tidak. Hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Mereka coba berusaha menyelamatkan dengan melakukan hukum Taurat, tapi mereka gagal. Kenapa? 10 hukum Taurat, satu saja dilanggar, semua gugur. Semua gagal, saudara. Dan mereka hampir semua tidak bisa memenuhi 10 hukum Taurat itu. Untuk mereka lakukan 9, satu gagal, seluruh batal. Artinya apa? Hukum Taurat juga tidak bisa menyelamatkan. Makanya datang Yesus kan menggenapkan hukum Taurat. Waktu Yesus menggenapkan hukum Taurat, baru orang bisa diselamatkan. Ketiga, saudara, apakah bertapa atau penyucian diri bisa menyelamatkan? Bisa bertapa menyelamatkan? Kan orang bertapa begini ya, mengasingkan diri dia. Dia tidak mau terkontaminasi dengan dunia ini. Dia mengasingkan diri di betapa. Di hutan kah, di tempat yang sunyi kah, di tempat yang terpencil kah, di mana tidak ada orang yang mengganggu, dia bertapa di situ. Dia pikir dengan bertapa, dia mengosongkan dirinya, dia diselamatkan. Tidak.
Justru kita harus berinteraksi. Kita harus campur dengan orang, dengan sesama kita. Disitulah kita bisa uji apakah kita hidup benar atau tidak. Orang bertapa tidak bisa menyelamatkan. Nah, hukuman kekal ini hanya bisa dibatalkan dengan satu cara, yaitu Yesus mati menebus dosa umat manusia. Ini satu-satunya cara hukuman kekal bisa dibatalkan. Yesus harus mati menebus dosa umat manusia. Matinya dengan cara disalib. Hukuman yang terkejam dan mengerikan pada saat itu. Yesus terima itu semua. Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan pelanggaran, dia tidak melakukan kejahatan. Dia jadikan dosa dan kejahatan. Sebab waktu dia mati, dia bisa menebus semua dosa manusia. Waktu Yesus mati, dibatalkanlah hukuman kekal ini. Diganti apa? Diganti dengan satu kehidupan yang kekal. Seseorang yang percaya kepada Yesus, saat itu juga dia beralih dari maut kepada hidup yang kekal. Kita bersyukur, saudara. Hukuman kekal tidak kita alami, tapi ada jaminan Tuhan. Hidup kekal kita alami untuk bersama dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Mila, boleh Mila? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus lakukan ini? Karena begitu besar kasihnya kepada manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya, mereka tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Siapakah orang yang percaya itu? Saudara dan saya. Kita bersyukur dari sekian banyak manusia dalam dunia ini, kita termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki hukuman yang kekal, tetapi kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi saudara, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Boleh Bobby? Satu Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan. Di manakah hidup kekal saudara? Di dalam diri anak. Siapa anak itu? Yesus. Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada hidup kekal. Hidup kekal itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Hukuman kekal dibatalkan dari dalam hidup kita. Sekarang Tuhan sudah sediakan satu tempat yang indah untuk kita tinggal di sana, di sorga. Kita kehidupan kekal untuk tinggal bersama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Pandanglah salib itu saudara. Waktu engkau menderita, ingatlah salib itu. Salib itu lambang penderitaan. Bahwa Tuhan bersama dengan kita waktu kita menderita. Percayalah. Setiap penderitaan ada batas akhirnya. Waktu kita lewati semua penderitaan, ada hidup kekal yang Tuhan sediakan buat